Terima kasih. Saya merasa terhormat untuk bersama Anda hari ini, di hadapan kalian, para wisudawan dari salah satu universitas terbaik di dunia. Sejujurnya, saya tidak pernah lulus dari perguruan tinggi. Dan saat ini adalah momen terdekat saya dengan prosesi wisuda perguruan tinggi. Hari ini saya ingin menceritakan 3 cerita dari hidup saya. Itu bukan masalah besar, hanya 3 cerita. Cerita pertama adalah tentang menghubungkan titik-titik kehidupan saya. Saya keluar dari Reed College setelah 6 bulan pertama, tapi saya masih mengikuti satu kursus di kampus selama 18 bulan atau lebih, sebelum akhirnya saya benar-benar berhenti kuliah. Jadi kenapa aku berhenti kuliah? Hal ini bermula sejak saya belum lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana muda yang tidak menikah, dan dia memutuskan agar saya diadopsi orang lain. Ibu kandung saya hanya mengizinkan saya diadopsi oleh sarjana, sehingga semuanya disiapkan agar sejak lahir dapat diadopsi oleh seorang pengacara dan istrinya. Namun saat mendekati waktu kelahiran saya, orang tua angkat saya berubah pikiran, mereka ingin bayi perempuan. Sehingga orang tua angkat saya, yang saat itu masih dalam daftar tunggu adopsi, mendapat telepon tengah malam, menanyakan bahwa yang lahir adalah bayi laki-laki. Apakah Anda masih mau mengadopsi? Dan orang tua angkat saya menjawab ya tentu saja. Kemudian hari diketahui bahwa ibu angkat saya tidak pernah lulus kuliah, dan ayah angkat saya tidak pernah lulus SMA. Ibu kandungku menolak menandatangani surat adopsi final. Dan baru mau tanda tangan beberapa bulan kemudian setelah orang tua angkat saya berjanji bahwa akan menguliahkan saya. Ini adalah awal dalam hidup saya. 17 tahun kemudian saya kuliah, tapi saya naif karena memilih perguruan tinggi yang SPP-nya semahal Stanford, dan semua tabungan orang tua angkat saya yang hanyalah seorang pekerja biasa, habis untuk biaya kuliah saya. Setelah 6 bulan kuliah, saya tidak bisa melihat manfaat di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Dan tidak tahu bagaimana perguruan tinggi akan dapat membantu saya. Dan disinilah aku menghabiskan semua uang orang tua angkatku. Sehingga saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kejadian itu kurasa sedikit menakutkan, tetapi saat melihat ke belakang ternyata keputusan berhenti kuliah adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Ketika saya memutuskan berhenti kuliah, saya tidak perlu mengambil kelas yang tidak menarik minat saya. Saya hanya tertarik ke salah satu mata kuliah, yang terlihat jauh lebih menarik. Tidak semuanya berjalan indah pada masa kuliah. Saat itu saya tidak punya kamar asrama, jadi saya tidur di lantai kamar teman. Saya terpaksa menukarkan kaleng minuman soda demi uang 5 sen untuk membeli makanan. Saya akan berjalan 7 mil melintasi kota setiap minggu malam untuk mendapatkan satu makanan enak di kuil Hari Krishna. Saya menyukainya, dan banyak dari apa yang saya temui berawal dari mengikuti rasa ingin tahu saya, dan ternyata intuisi saya tak ternilai harganya di kemudian hari. Izinkan saya memberi Anda satu contoh. Universitas Reed pada waktu itu mungkin menawarkan cara membuat kaligrafi terbaik di negara ini. Pada setiap poster di kampus, setiap label di setiap gambar, adalah kaligrafi tangan yang sangat indah. Karena saya telah berhenti kuliah dan tidak harus mengambil kelas normal, maka saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi, untuk belajar bagaimana cara membuatnya. Saya belajar tentang tipografi, serif, dan sans serif, tentang bagaimana cara memvariasikan jumlah ruang antara kombinasi huruf yang berbeda, tentang bagaimana cara membuat tipografi yang bagus. Tipografi itu indah, bersejarah, memiliki nilai seni tinggi, yang tidak bisa dijelaskan oleh sains dan menurutku itu menakjubkan. Bahkan saya tidak berharap ini akan menjadi pekerjaan saya di kemudian hari. Tapi 10 tahun kemudian, ketika kami merancang komputer Macintosh pertama, semua yang telah saya pelajari kembali padaku. Dan kami aplikasikan ke dalam Mac. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang sangat indah. Jika saya tidak ikuti kursus kaligrafi di kampus, maka Mac tidak akan pernah memiliki banyak tipografi atau huruf-huruf dengan spasi yang proporsional. Karena Windows juga meniru Mac, kemungkinan juga tidak akan ada komputer Windows yang memiliki tipografi yang baik. Jika saya tidak berhenti kuliah,
Saya tidak akan pernah mengikuti kelas kursus kaligrafi, dan semua komputer mungkin tidak akan memiliki tipografi yang indah seperti sekarang. Tentu mustahil dapat menghubungkan titik-titik kehidupan itu ketika masih kuliah, tapi titik-titik kehidupan itu akan sangat jelas terlihat setelah 10 tahun. Sekali lagi, Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik kehidupan saat menatap masa depan, Anda hanya dapat menghubungkannya saat melihat masa lalu. Jadi Anda harus percaya bahwa titik-titik kehidupan itu entah bagaimana caranya, suatu saat pasti akan terjalin merajut masa depanmu. Anda harus yakin pada sesuatu, baik itu perasaan, takdir, karma, kehidupan atau apapun. Karena Anda yakin bahwa titik-titik itu akan terhubung, menjadikan Anda memperoleh kepercayaan diri untuk mengikuti kata hati, bahkan ketika Anda berada dalam masa-masa sulit, cara ini tidak akan pernah mengecewakan, dan telah membuat perubahan besar dalam kehidupan saya. Cerita kedua saya adalah tentang cinta dan kehilangan. Saya beruntung dapat menemukan apa yang saya sukai di awal kehidupan. Steve Wozniak dan saya memulai Apple di garasi orang tua saya, ketika saya berusia 20 tahun. Kami bekerja keras, dan dalam 10 tahun, Apple telah tumbuh dari hanya kami berdua di garasi menjadi perusahaan bernilai $2 miliar dengan lebih dari 4.000 karyawan. Kami baru saja merilis kreasi terbaik kami Macintosh setahun sebelumnya, dan saya baru berusia 30 tahun. Lalu kemudian saya dipecat. Bagaimana Anda bisa dipecat dari perusahaan yang Anda dirikan sendiri? Begini, saat Apple mulai tumbuh, kami mempekerjakan seseorang yang menurut saya sangat berbakat untuk menjalankan perusahaan dengan saya. Beberapa tahun pertama semuanya berjalan dengan baik, tapi kemudian visi kami tentang masa depan mulai berseberangan, dan akhirnya kami bertengkar. Ketika itu dewan direksi kami berpihak padanya. Akhirnya pada usia 30 tahun, saya keluar, dan secara terbuka benar-benar keluar dari Apple. Apa yang telah menjadi fokus seluruh kehidupan dewasa saya telah pergi dan itu menghancurkan saya. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa selama beberapa bulan. Saya merasa telah mengecewakan para pebisnis pendahulu saya, karena telah menjatuhkan tongkat estafet yang telah saya terima. Tidak lama kemudian, saya bertemu dengan David Packard dan Bob Noyce, dan mencoba meminta maaf karena mengacau begitu parah. Saya benar-benar gagal di depan publik, dan saya bahkan berpikir untuk melarikan diri dari Silicon Valley. Tetapi perlahan sesuatu mulai menyadarkan saya. Saya masih mencintai apa yang saya lakukan. Perubahan yang terjadi di Apple sama sekali tidak merubah apapun. Memang saya telah ditolak, tapi aku tetap jatuh cinta. Jadi saya memutuskan untuk memulai kembali. Waktu itu saya belum menyadari, ternyata ketika dipecat dari Apple, adalah hal terbaik yang mungkin pernah terjadi dalam hidup saya. Beratnya tantangan menjadi sukses, digantikan oleh ringannya menjadi pemula lagi yang kurang yakin tentang segala sesuatu, itu membebaskan saya untuk memasuki salah satu periode paling kreatif dalam hidup saya. Selama 5 tahun ke depan, saya memulai sebuah perusahaan bernama Next, lalu perusahaan lain bernama Pixar, dan jatuh cinta dengan wanita yang luar biasa yang akan menjadi istriku. Pixar kemudian menciptakan film fitur animasi komputer yang pertama di dunia, Toy Story, dan sekarang menjadi studio animasi tersukses di dunia. Dalam perkembangan peristiwa yang luar biasa, Apple membeli Next, dan saya kembali ke Apple. Teknologi yang kami kembangkan di Next, menjadi jantung kebangkitan Apple saat ini. Saya bersama Lorene istri saya, memiliki keluarga yang luar biasa. Saya cukup yakin semua ini tidak akan terjadi jika saya tidak dipecat dari Apple. Kejadian itu adalah obat pahit, tapi sebagai pasien, saya membutuhkannya. Terkadang hidup akan memukul kepala Anda dengan batu bata, tapi jangan sampai kehilangan percaya diri. Saya yakin bahwa satu-satunya hal yang membuat saya terus maju adalah bahwa saya mencintai apa yang saya lakukan. Anda harus menemukan apa yang Anda cintai, dan itu berlaku di dunia kerja sebagaimana di kehidupan asmara Anda. Pekerjaan Anda akan mengisi sebagian besar hidup Anda, dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah menyelesaikan pekerjaan yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk berhasil melakukan pekerjaan hebat, adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukan pekerjaan yang Anda cintai, teruslah mencari dan jangan berhenti. Seperti halnya semua masalah hati, Anda akan tahu kapan Anda menemukannya. Dan seperti hubungan yang hebat, itu menjadi lebih baik dan lebih baik seiring berjalannya waktu. Jadi teruslah mencari, jangan berhenti. Cerita ketiga saya adalah tentang kematian.
Ketika saya berusia 17 tahun saya membaca kutipan yang kira-kira isinya seperti ini, jika Anda hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir Anda, suatu hari nanti Anda pasti akan benar. Itu membuat saya terkesan, dan sejak saat itu, selama 33 tahun terakhir, saya melihat ke cermin setiap pagi, dan bertanya pada diriku sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidupku, akankah saya tetap melakukan apa yang ingin saya lakukan hari ini? Ternyata diriku menjawabnya tidak. Selama beberapa hari berturut-turut, saya tahu bahwa saya perlu mengubah sesuatu. Mengingat bahwa aku akan segera mati, adalah alat yang paling penting yang pernah saya temui untuk membantu saya membuat pilihan besar dalam hidup. Karena hampir semuanya akan hilang, semua harapan eksternal, semua kebanggaan, semua takut, malu, atau gagal. Hal-hal ini akan hilang begitu saja saat menghadapi kematian, dan hanya menyisakan apa yang benar-benar sangat penting. Mengingat bahwa Anda akan mati adalah cara terbaik yang saya tahu untuk menghindari jebakan pemikiran Anda akan kehilangan sesuatu. Kamu sudah telanjang, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti hatimu. Sekitar 1 tahun yang lalu, saya didiagnosis menderita kanker. Saya menjalani pemindaian pada pukul 7.30 pagi, dan itu jelas menunjukkan tumor di pankreas saya. Saya bahkan tidak tahu apa itu pankreas. Para dokter memberitahu saya, ini hampir pasti sejenis kanker yang tidak dapat disembuhkan, dan hidup saya akan tersisa 3-6 bulan. Dokter saya menyarankan saya untuk pulang, dan membereskan segala urusanku, ini artinya merupakan kode dokter untuk bersiap mati. Saya mencoba dan memberitahu anak-anak tentang segala hal yang harusnya disampaikan dalam masa 10 tahun ke depan, untuk disampaikan kepada mereka hanya dalam beberapa bulan. Ini berarti memastikan semuanya harus dipersiapkan, agar menjadi lebih mudah untuk keluarga. Ini artinya mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang hari saya memikirkan hasil diagnosis itu. Malam harinya saya menjalani biopsi di mana mereka memasukkan endoskop ke tenggorokanku, melalui perutku dan masuk ke ususku, lalu memasukkan jarum ke pankreas saya, dan mendapat beberapa sel dari tumor. Saya dibius, tetapi istri saya yang ada di sana memberitahu saya bahwa ketika mereka melihat sel-sel di bawah mikroskop, dokter mulai menangis karena ternyata bentuk kanker pankreas begitu sangat langka, yang hanya dapat disembuhkan dengan operasi. Saya menjalani operasi, dan untungnya aku baik-baik saja sekarang. Ini adalah saat terdekat saya menghadapi kematian, dan saya harap itu yang paling dekat yang saya dapatkan selama beberapa dekade lagi. Setelah melalui itu semua, sekarang saya dapat mengatakan ini kepada Anda dengan sedikit lebih pasti, bahwa menyadari kematian adalah konsep yang sangat berguna, dan murni konsep intelektual. Tidak ada seorang pun yang mau mati, bahkan orang yang ingin masuk surga, tidak ingin mati untuk sampai ke sana. Namun demikian kematian adalah tujuan akhir bagi kita semua. Tidak ada yang pernah bisa menghindarinya dan memang seharusnya begitu. Karena kematian sangat mungkin merupakan satu-satunya penemuan terbaik dalam hidup. Kematian adalah agen perubahan hidup, di mana membersihkan yang lama untuk memberi jalan bagi yang baru. Sekarang yang baru adalah kamu, tapi suatu hari nanti tidak terlalu lama dari sekarang, Anda secara bertahap akan menjadi tua dan dibersihkan. Maaf bila terlalu dramatis, tapi itu benar adanya. Waktu Anda terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma yang ada, hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain meredam suara batin Anda sendiri. Dan yang paling penting memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi. Karena entah bagaimana caranya, kata hati dan intuisi sudah tahu kalian benar-benar ingin menjadi apa nantinya, di mana yang lain tidak terlalu penting. Ketika saya masih muda, ada publikasi yang luar biasa yang disebut Katalog Seluruh Bumi, yang merupakan salah satu kitab suci generasi saya. Itu dibuat oleh seorang rekan bernama Stuart Brand, tidak jauh dari sini di Menlo Park. Dan dia menghidupkan katalog itu dengan sentuhan puitisnya. Ini terjadi di akhir tahun 60-an, sebelum komputer pribadi dan desktop publishing. Jadi semuanya dibuat dengan mesin tik, gunting, dan kamera Polaroid. Itu seperti Google dalam bentuk buku, yang hadir 35 tahun sebelum Google muncul. Katalog itu idealis, dipenuhi dengan alat-alat yang rapi dan gagasan-gagasan hebat.
Stuart dan timnya menerbitkan beberapa edisi katalog seluruh bumi, dan kemudian ketika beberapa edisi telah berjalan dengan baik, mereka mengeluarkan edisi terakhir di pertengahan 1970-an, dan pada waktu itu aku seusiamu. Di sampul belakang edisi terakhir mereka adalah foto jalan pedesaan di pagi hari. Seperti suasana ketika kalian yang punya rasa petualangan, biasa menyetop mobil untuk ditumpangi. Di bawahnya ada tulisan tetap lapar tetap bodoh. Itu adalah pesan perpisahan mereka saat mereka menandatangani kontrak. Tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh. Kutipan ini menjadi harapan untuk diri saya sendiri. Dan sekarang saat Anda lulus untuk memulai sesuatu yang baru, saya berharap kutipan itu untuk Anda. Tetaplah merasa lapar, dan tetaplah merasa bodoh. Terima kasih banyak semuanya.